Matahari belum tinggi ketika suara gesekan batu dan biji gandum terdengar lirih dari sebuah cekungan tanah di lereng bukit. Tempat itu bukan ladang, bukan pula halaman rumah. Itu adalah tempat pemerasan anggur, sebuah cekungan batu yang biasanya dipakai saat musim panen buah anggur. Namun hari itu, tempat itu menjadi saksi ketakutan seorang pemuda. Namanya Gideon. Tangannya bergerak cepat namun hati-hati. Setiap kali batu pengirik menghantam gandum, ia menahan napas. Ia tidak ingin suara itu terdengar terlalu jauh. Ia tidak ingin ada bayangan asing muncul di punggung bukit. Ia tidak ingin mendengar derap langkah, tawa kasar, atau teriakan dalam bahasa yang dibencinya. Bangsa Midian. Sudah bertahun-tahun mereka datang seperti belalang. Tidak diundang, tidak diminta, dan tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Mereka datang setiap musim panen. Mereka merampas gandum, ternak, anggur, dan minyak. Mereka tidak hanya mengambil hasil tanah, mereka mengambil harapan. Israel, bangsa yang dahulu berjalan keluar dari Mesir dengan kepala tegak, kini hidup bersembunyi. Di gua-gua, di celah-celah gunung, di lubang-lubang tanah yang digali tergesa-gesa. Gideon tahu itu. Ia melihatnya setiap hari. Ia melihat wajah-wajah yang dulu berani, kini tertunduk. Ia mendengar bisikan ketakutan lebih sering daripada nyanyian sukacita. Anak-anak belajar diam sebelum belajar tertawa. Para ayah belajar menyembunyikan hasil panen sebelum belajar bersyukur. Dan Gideon, ia belajar mengirik gandum di tempat yang salah. Ia berhenti sejenak, menyeka keringat dari keningnya. Debu gandum menempel di kulitnya, bercampur dengan rasa lelah dan cemas. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin pagi yang berhembus pelan, seolah ikut menahan napas bersamanya. Beginikah hidup kita sekarang? Gumamnya lirih. Ia teringat cerita-cerita lama yang sering diceritakan para tua-tua. Tentang Tuhan yang membelah laut, tentang api di Gunung Sinai, tentang kemenangan demi kemenangan ketika bangsa Israel berjalan taat. Dulu, nama Tuhan disebut dengan keberanian. Kini nama itu disebut dengan pertanyaan. Di mana engkau sekarang? Pertanyaan itu tidak hanya keluar dari mulut Gideon. Itu keluar dari setiap rumah, setiap gua, setiap hati. Ia kembali mengirik gandum. Tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa hari. Itu pun jika tidak ketahuan. Gandum itu akan ia sembunyikan, seperti semuanya kini harus disembunyikan. Makanan, iman, bahkan harapan. Gideon adalah anak bungsu dari keluarga kecil di suku Manasye. Suku itu sendiri bukan yang terkuat. Keluarganya pun bukan yang terpandang. Ayahnya memiliki ladang kecil dan beberapa ternak. Tidak cukup untuk disebut kaya, tapi cukup untuk bertahan selama Midian tidak datang. Dan Gideon tahu satu hal tentang dirinya. Ia bukan siapa-siapa. Bukan pemimpin, bukan prajurit, bukan orang yang dicari jika masalah datang. Ia hanyalah seorang pemuda yang sedang mencoba bertahan hidup. Tiba-tiba, angin berhenti. Gideon merasakan sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan. Seolah ada mata yang memperhatikannya. Ia berhenti menggerakkan tangannya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia perlahan mengangkat kepala. Di bawah naungan sebuah pohon besar, seseorang berdiri. Bukan prajurit Midian, bukan perampok. Sosok itu berdiri tenang seolah sudah lama berada di sana. Pakaiannya sederhana, wajahnya teduh, tetapi ada wibawa yang sulit dijelaskan. Gideon menegang. "Apakah engkau datang untuk mengambil gandum ini juga?" pikirnya panik. Namun orang itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya memandang Gideon, lalu berkata dengan suara yang tidak keras, tetapi jelas menusuk ke dalam hati. "Tuhan menyertai engkau,
hai pahlawan yang gagah berani." Kata-kata itu menggantung di udara. Gideon terdiam. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tidak ada prajurit, tidak ada pemimpin, tidak ada pahlawan. Hanya dirinya, seorang pemuda berdebu, berkeringat dan mengirik gandum di tempat persembunyian. "Pahlawan," katanya dalam hati. "Gagah berani." Ia tertawa kecil, getir. Jika ini lelucon, itu lelucon yang kejam. Gideon menatap orang itu dan menjawab dengan suara yang lebih jujur daripada sopan. "Jika Tuhan menyertai kami," katanya, "mengapa semua ini menimpa kami?" Kata-kata itu mengalir begitu saja, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai ratapan. Di mana segala perbuatannya yang ajaib? Di mana kisah-kisah yang diceritakan nenek moyang kami? Bukankah mereka berkata Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Gideon berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Sekarang Tuhan meninggalkan kami. Ia menyerahkan kami ke tangan Midian." Angin kembali berhembus, daun pohon berdesir pelan. Sosok itu tidak menegur Gideon, tidak pula membantah dengan marah. Ia hanya memandang Gideon dengan tatapan yang dalam, tatapan seseorang yang melihat lebih jauh dari ketakutan hari ini. "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah Israel dari tangan Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau?" Kalimat itu membuat Gideon membeku. Ia ingin tertawa lagi, tetapi kali ini tidak keluar suara. Yang ada hanyalah rasa kecil yang menekan dadanya. "Ah, tuanku," katanya pelan, hampir memohon, "bagaimana mungkin aku menyelamatkan Israel?" Ia menunduk. Kata-kata berikutnya keluar seperti pengakuan panjang yang selama ini disimpannya. "Keluargaku adalah yang paling lemah di Manasye, dan aku yang paling muda di rumah ayahku." Itu bukan alasan yang dibuat-buat, itu fakta. Gideon tidak sedang merendahkan diri secara religius. Ia hanya mengatakan kenyataan sebagaimana adanya. Ia bukan siapa-siapa. Namun jawaban yang ia terima bukanlah sanggahan terhadap statusnya, melainkan janji. "Aku akan menyertai engkau." Hanya itu, bukan strategi, bukan jaminan kekuatan manusia, bukan pujian kosong, hanya penyertaan. Gideon menatap sosok itu lama. Di dalam hatinya sesuatu bergejolak. Bukan keberanian, belum. Tapi sebuah retakan kecil di tembok ketakutannya. Retakan itu membuat cahaya masuk, meski sangat tipis. Ia tidak langsung percaya. Ia tidak langsung bangkit. Gideon masih Gideon, pemuda yang takut, ragu, dan penuh pertanyaan. Namun untuk pertama kalinya, ketakutannya tidak sendirian. Di tempat peras anggur yang sunyi itu, di tengah gandum yang disembunyikan, sebuah kisah besar mulai bergerak. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan pedang, melainkan dengan seorang pemuda yang masih gemetar, namun dipanggil. Dan panggilan itu tidak datang karena Gideon kuat. Panggilan itu datang karena Tuhan melihat apa yang Gideon bisa menjadi, bukan hanya apa yang ia lihat tentang dirinya. Tempat peras anggur itu kembali sunyi. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pohon besar yang menaungi Gideon. Gandum masih terhampar di hadapannya. Batu pengirik tergeletak diam, seolah ikut menunggu. Namun Gideon tidak lagi mengirik. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena kata-kata yang baru saja ia dengar. "Pergilah dengan kekuatanmu ini." Kekuatan apa? Gideon menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang terbiasa bekerja, bukan berperang. Tangan yang lebih sering menggenggam alat tani daripada senjata. Ia mengepalkan jari-jarinya, lalu melepaskannya lagi, seolah berharap menemukan sesuatu yang tersembunyi di sana. Keberanian mungkin, atau keyakinan. Namun yang ia rasakan hanyalah ketakutan. Sosok di bawah pohon itu masih berdiri, tidak tergesa-gesa, tidak mendesak. Tatapannya tetap tertuju pada Gideon, seolah sedang menunggu.
bukan jawaban yang cepat, melainkan kejujuran yang paling dalam. Aku tidak mengerti, kata Gideon akhirnya. Ia melangkah keluar dari cekungan batu itu, berdiri tegak meski lututnya terasa lemah. Untuk pertama kalinya, ia berhadapan langsung dengan sosok itu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa ini bukan orang biasa. Ada kedalaman di matanya, ada ketenangan yang tidak dimiliki manusia yang hidup dalam ketakutan. Jika engkau benar-benar diutus Tuhan, izinkan aku bertanya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana aku bisa percaya bahwa ini bukan sekedar harapanku sendiri? Pertanyaan itu bukan tantangan. Itu adalah jeritan hati seseorang yang terlalu lama hidup dalam kekecewaan. Gideon sudah sering berharap, dan berharap baginya selalu berakhir dengan rasa sakit. Sosok itu tidak tersinggung. Ia justru memandang Gideon dengan kelembutan yang aneh. Kelembutan yang membuat hati Gideon semakin bergetar. "Apa yang engkau minta?" tanyanya. Gideon menelan ludah. Ia menatap sekeliling, lalu kembali menatap sosok itu. "Jika engkau sungguh berbicara atas nama Tuhan, izinkan aku tinggal di sini sampai aku kembali. Aku akan membawa persembahan." Ia tidak tahu mengapa ia berkata demikian. Mungkin karena itulah satu-satunya bahasa iman yang ia kenal. Memberi sesuatu, berharap Tuhan membalas dengan kepastian. Sosok itu mengangguk. "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Gideon berlari pulang. Langkahnya cepat, hampir tersandung. Ia masuk ke rumah ayahnya, mencari kambing muda terbaik yang masih tersisa. Ia tahu betul betapa berharganya ternak itu. Di masa seperti ini, satu kambing bisa menjadi penentu hidup dan mati. Namun jika ini benar-benar Tuhan, Gideon tahu ia tidak bisa datang dengan tangan kosong. Ia menyiapkan daging, roti tidak beragi, dan kuahnya. Tangannya bergerak cepat, namun pikirannya berlari lebih cepat lagi. Bagaimana jika ini hanya imajinasiku? Bagaimana jika aku sedang berbicara dengan diriku sendiri? Namun sesuatu di dalam hatinya menolak berhenti. Ketika Gideon kembali ke tempat peras anggur, sosok itu masih ada, tidak berubah, tidak berpindah. Gideon meletakkan persembahan itu di atas batu. Sosok itu menyuruhnya menuangkan kuah ke atas daging dan roti. Gideon ragu sejenak. Makanan seperti itu terlalu berharga untuk dibasahi begitu saja. Namun, ia menuruti perintah itu. Lalu terjadi sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sosok itu mengulurkan tongkatnya, menyentuh batu tempat persembahan itu diletakkan. Seketika, api menyala dari batu dan menghanguskan daging serta roti itu. Dalam sekejap, semuanya lenyap, tanpa sisa, tanpa abu yang berlebihan. Dan sosok itu menghilang. Gideon terhuyung ke belakang. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya terengah-engah. Ia jatuh berlutut, wajahnya pucat. "Celaka aku," serunya. "Aku telah melihat malaikat Tuhan berhadapan muka." Ia tahu apa artinya itu. Ia tahu cerita-cerita lama. Tidak ada manusia yang melihat Tuhan dan tetap hidup. Ketakutan yang baru saja retak kini terasa kembali menutup dirinya. Lebih pekat, lebih berat. Namun di tengah gemetar itu, sebuah suara terdengar. Bukan dari luar, bukan dari angin, melainkan dari dalam. Suara yang menenangkan seperti air yang mengalir perlahan. "Selamatlah engkau. Jangan takut. Engkau tidak akan mati." Gideon menangis. Bukan tangis histeris, melainkan tangis kelegaan. Tangis seseorang yang baru sadar ia tidak sendirian, bahwa Tuhan yang selama ini ia kira meninggalkannya, ternyata hadir, melihat, dan berbicara. Di tempat itu, Gideon mendirikan sebuah mezbah. Ia menamainya, "Tuhan adalah damai." Namun damai itu belum berarti semuanya selesai. Justru sebaliknya, itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Malam itu, ketika bayang-bayang menutupi desa, Tuhan kembali berbicara kepada Gideon.
Ambillah lembu jantan milik ayahmu, yang kedua, yang berumur 7 tahun. Runtuhkan mezbah Baal milik ayahmu, dan robohkan tiang berhala yang ada di dekatnya. Gideon terdiam. Ia tahu apa arti perintah itu. Ini bukan soal Midian, ini bukan perang besar. Ini lebih dekat, lebih pribadi, lebih berbahaya. Mezbah Baal itu bukan milik orang asing. Itu milik ayahnya sendiri. Itu pusat penyembahan di desa mereka. Itu sesuatu yang disentuh banyak orang dan dilindungi oleh banyak kebiasaan. Meruntuhkannya berarti melawan bukan hanya kepercayaan lama, tetapi juga kemarahan manusia. Gideon tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk. Dadanya kembali sesak. Panggilan untuk melawan musuh di luar saja sudah terdengar mustahil. Sekarang, ia diminta melawan sesuatu yang tumbuh di tengah keluarganya sendiri. Namun ia tahu satu hal. Jika Tuhan benar-benar menyertainya, maka ketaatan tidak bisa ditunda. Gideon memilih malam. Bukan karena berani, tetapi karena takut. Ia mengajak 10 orang dari hambanya, orang-orang yang ia percaya. Dalam gelap, mereka bergerak pelan menuju mezbah Baal. Bulan hanya menerangi secukupnya. Setiap suara terasa terlalu keras. Setiap langkah seolah bisa membangunkan seluruh desa. Tangan Gideon bergetar ketika ia mengangkat alat untuk merobohkan mezbah itu. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Bagaimana jika ayahku melihatku? Bagaimana jika orang-orang menyerangku? Bagaimana jika aku salah? Namun, ia mengingat api dari batu. Ia mengingat suara yang berkata, "Jangan takut." Dan dengan satu ayunan, mezbah itu mulai runtuh. Batu demi batu jatuh ke tanah. Tiang berhala ditebang. Bunyi keratakan kayu terdengar di tengah malam. Gideon menutup matanya sejenak, berdoa tanpa suara. Ketika semuanya selesai, Gideon mendirikan mezbah baru. Bukan untuk Baal, melainkan untuk Tuhan. Fajar menyingsing. Segera, orang-orang desa menyadari apa yang terjadi. Keributan pecah, teriakan terdengar, amarah menggelegak. Mereka mencari pelaku. Nama Gideon disebut. Ayah Gideon keluar menghadapi mereka. Semua mata tertuju kepadanya. Semua menunggu reaksinya. Namun ayah Gideon berkata sesuatu yang tidak diduga siapapun. Apakah Baal perlu dibela oleh kalian? Jika ia benar-benar Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri. Kerumunan terdiam. Hari itu, Gideon tidak mati. Hari itu, ketakutan di dalam hatinya tidak hilang, tetapi ia tidak lagi membiarkannya menghentikannya. Ia masih takut, ia masih ragu, namun ia telah melangkah. Dan disitulah Tuhan bekerja. Pagi itu tidak datang dengan damai. Langit masih pucat ketika suara langkah tergesa-gesa terdengar di antara rumah-rumah desa. Bisikan cepat berubah menjadi teriakan. Teriakan berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Desa kecil itu yang biasanya bangun perlahan bersama matahari, kini terjaga oleh satu kenyataan yang mengguncangkan kebiasaan mereka. Mezbah Baal telah roboh. Tiang berhala yang selama bertahun-tahun berdiri tegak, simbol harapan palsu, simbol kompromi, simbol kebiasaan, kini tergeletak patah di tanah. Batu-batu mezbah berserakan, dan di tempatnya berdiri sebuah mezbah baru. Sederhana, tanpa ukiran, tanpa patung. Bagi sebagian orang, itu penghinaan. Bagi yang lain, itu ancaman. Bagi banyak orang, itu ketakutan. Karena mereka tidak tahu bagaimana Baal akan membalas. Orang-orang berkumpul. Wajah mereka tegang. Mata mereka menyala oleh amarah dan kecemasan. Mereka tidak bertanya apakah ini perbuatan manusia. Mereka bertanya,
Siapa yang berani melakukannya? Nama itu segera muncul. Gideon. Nama yang sebelumnya tidak pernah menjadi pusat perhatian. Nama yang tidak pernah disertai kuasa atau pengaruh. Nama seorang pemuda yang lebih dikenal karena diamnya daripada keberaniannya. Kini nama itu menggema di antara rumah-rumah. Gideon berdiri di dalam rumah ayahnya. Tangannya dingin, dadanya terasa sempit. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang-orang yang mendekat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu hukum tak tertulis desa mereka. Siapapun yang mengusik Baal harus menanggung akibatnya. Ia menatap ayahnya. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Wajahnya tenang, namun matanya penuh pergumulan. Mezbah itu miliknya. Ia yang membangunnya bertahun-tahun lalu, bukan karena iman yang mendalam, tetapi karena ketakutan, karena semua orang melakukannya, karena lebih aman mengikuti arus daripada berdiri sendirian. Apakah aku telah menghancurkan hidup keluargaku? Pikir Gideon. Ia tidak menyesal, tapi ia takut. Ketakutan itu nyata. Tubuhnya menginginkan satu hal, melarikan diri, kembali bersembunyi, kembali menjadi tidak terlihat. Namun, suara langkah semakin dekat. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Kerumunan berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria maju ke depan dan berteriak, "Siapa yang merobohkan mezbah Baal?" Tidak ada jawaban. "Keluarkan dia!" teriak yang lain. "Orang itu harus mati." Gideon menutup matanya. Ia menunggu ayahnya menyerahkannya. Ia menunggu suara yang berkata, "Anakku salah." Namun yang ia dengar justru sebaliknya. Ayahnya melangkah maju. Suara kerumunan mereda. Semua mata tertuju kepadanya. Ia berdiri tegak bukan sebagai pemilik mezbah, melainkan sebagai seorang ayah. Dan untuk pertama kalinya sebagai seseorang yang berani mempertanyakan kebiasaan lama. "Apakah kalian hendak membela Baal?" katanya. Nada suaranya tidak keras. Justru itulah yang membuat kata-katanya menghantam lebih dalam. "Jika Baal adalah Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri. Biarlah ia menuntut orang yang merobohkan mezbahnya." Keheningan menyelimuti mereka. Kata-kata itu sederhana, namun memukul akar ketakutan mereka. Jika Baal benar-benar berkuasa, mengapa ia membutuhkan manusia untuk membelanya? Mengapa ia tidak bertindak sendiri? Tidak ada yang menjawab. Hari itu Gideon tidak dibunuh. Hari itu ia diberi sebuah nama baru, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia. Yeru-Baal, kata mereka. Biarlah Baal yang melawan dia. Nama itu terdengar seperti ejekan, namun bagi Gideon itu adalah pengingat. Ketakutannya kini terbuka. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Ia sudah terlihat, sudah dipilih, sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan seolah belum cukup, bahaya dari luar kembali bergerak. Bangsa Midian bersama Amalek dan orang-orang dari timur kembali berkumpul. Seperti musim-musim sebelumnya, mereka datang untuk merampas. Lembah Yizreel dipenuhi kemah-kemah mereka. Api unggun menyala di malam hari. Ternak mereka memenuhi tanah Israel. Jumlahnya tak terhitung. Gideon mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ketakutan lamanya muncul kembali. Di sisi lain, sesuatu di dalam dirinya, kecil namun nyata, tidak lagi mau tunduk sepenuhnya. Ia merasakan dorongan yang tidak bisa dijelaskan, bukan keberanian penuh, bukan keyakinan mutlak, melainkan panggilan yang terus mengetuk meski ia berusaha mengabaikannya. Dan roh Tuhan datang atas Gideon. Ia merasakan dorongan itu seperti angin yang memenuhi dadanya. Bukan suara keras, bukan penglihatan,
melainkan keyakinan yang perlahan menguat bahwa ia harus bertindak. Gideon meniup sangkakala. Suara itu menggema di antara perbukitan. Orang-orang mendengarnya dan terkejut. Mereka saling menatap. Gideon? Gideon meniup sangkakala? Pemuda yang dulu mengirik gandum sambil bersembunyi? Namun suara itu tidak berhenti. Pesan dikirim, utusan berlari, suku-suku dipanggil. Manasye, Asher, Zebulon, Naftali, mereka mulai berkumpul. Gideon berdiri di tengah mereka dengan perasaan yang asing. Orang-orang menatapnya, menunggu arahan, menunggu kepastian. Ia ingin berbicara dengan suara mantap. Ia ingin berdiri seperti pemimpin sejati. Namun di dalam hatinya, badai belum reda. "Apakah ini sungguh Engkau, Tuhan?" bisiknya dalam doa yang nyaris tak terdengar. Ia telah taat meruntuhkan mezbah. Ia telah melangkah keluar dari bayang-bayang. Namun sekarang, taruhannya jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal berhala di desa. Ini soal hidup dan mati sebuah bangsa. Malam itu, Gideon tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar ke tempat pengirikan gandum, tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Tanah itu sunyi, bintang-bintang bertaburan di langit. Angin malam membawa aroma rumput dan tanah lembab. Ia berlutut. "Tuhan," katanya pelan dalam doa, "jika Engkau benar-benar akan menyelamatkan Israel dengan perantaraanku, izinkan aku mengetahui bahwa Engkau benar-benar menyertaiku." Ia tidak meminta kemenangan, ia tidak meminta kekuatan, ia meminta kepastian. Gideon mengambil bulu domba dan meletakkannya di tanah. Permintaannya sederhana, namun syarat dengan ketakutan. "Jika embun hanya ada pada bulu ini, sementara tanah di sekelilingnya kering, aku akan tahu bahwa Engkau menyertaiku." Ia tahu sebagian orang akan menyebutnya kurang iman, namun Gideon tidak berpura-pura berani. Ia datang apa adanya, rapuh, takut, dan sangat membutuhkan Tuhan. Pagi hari, ia bangun lebih awal. Tangannya gemetar ketika ia memegang bulu domba itu. Ia memerasnya, dan air mengalir. Banyak. Tanah di sekelilingnya kering. Hatinya berdebar. Namun bahkan setelah itu, Gideon belum sepenuhnya tenang. Ia menunduk dan berkata, "Janganlah murkamu menyala terhadap aku. Izinkan aku meminta satu tanda lagi." Ia membalikkan permintaannya. Malam berikutnya, bulu itu kering dan tanah di sekitarnya basah oleh embun. Gideon terduduk, bukan karena terkejut, bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengerti satu hal. Tuhan tidak meninggalkan ia ketika ragu. Tuhan tidak memukul ia ketika gemetar. Tuhan bersabar. Chapter ini bukan tentang Gideon menjadi pahlawan. Ini tentang Gideon belajar bahwa Tuhan tidak menuntut keberanian instan. Tuhan menuntut ketaatan yang jujur. Dan Gideon, pemuda yang dulu bersembunyi, kini berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar. Ia masih takut, ia masih merasa kecil, namun kini ia tahu, ketakutannya tidak membatalkan panggilannya. Karena sebelum Tuhan mempercayakan kemenangan besar, ia terlebih dahulu membongkar mezbah-mezbah lama di hati manusia. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit terbentang gelap tanpa bulan, seolah menyimpan nafasnya sendiri. Api unggun di perkemahan Israel menyala kecil-kecil, berkelip di tiup angin malam. Di kejauhan, lembah Yizrael terbaring sunyi. Namun sunyi itu menipu. Gideon tahu, di balik kegelapan, ribuan musuh sedang beristirahat, siap merampas, siap menghancurkan, seperti yang selalu mereka lakukan. Gideon duduk sendirian di tepi tempat pengirikan gandum. Tempat itu kini terasa berbeda. Dulu, ia datang ke sini untuk bersembunyi. Sekarang, ia datang untuk mencari Tuhan. Namun ketakutan itu masih ada. Ia tidak pergi begitu saja hanya karena beberapa tanda dan beberapa keberanian sesaat.
Tangannya menggenggam lutut, nafasnya berat. "Bagaimana jika aku salah memahami panggilanmu?" bisiknya. Ia teringat wajah-wajah orang yang telah berkumpul di bawah panggilannya. Para pria yang meninggalkan ladang dan keluarga. Mereka bukan prajurit terlatih, mereka adalah petani, gembala, orang-orang yang sama-sama lelah oleh penindasan. Dan kini mereka menunggu arahan, menunggu harapan. Bagaimana jika aku mengecewakan mereka? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ketakutan akan Midian. Gideon menunduk. Tanah di bawahnya terasa dingin. Ia mengusap wajahnya, lalu menghela nafas panjang. "Tuhan," katanya pelan, hampir seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Engkau telah berbicara, Engkau telah memberiku tanda, tetapi hatiku masih gemetar." Ia terdiam sejenak. Kata-kata berikutnya keluar dengan ragu, seolah ia sendiri malu mengucapkannya. "Jika Engkau benar-benar akan menyelamatkan Israel dengan perantaraanku, izinkan aku meminta satu tanda lagi." Ia menunggu. Tidak ada suara petir, tidak ada teguran. Hanya angin yang menyentuh rerumputan. Gideon menelan ludah dan melanjutkan, "Aku akan meletakkan bulu domba di tempat pengirikan ini. Jika besok pagi embun hanya ada pada bulu itu, sementara tanah di sekelilingnya kering, aku akan tahu bahwa Engkau benar-benar menyertaiku." Ia tahu bagaimana ini terdengar. Seorang pemimpin yang meminta tanda lagi dan lagi. Seorang yang dipanggil Tuhan namun masih takut melangkah tanpa kepastian mutlak. Namun Gideon tidak menyembunyikan keraguannya. Ia membawanya apa adanya. Ia bangkit, mengambil bulu domba dan meletakkannya di tanah. Lalu ia mundur perlahan, seolah takut merusak sesuatu yang sakral. Malam menutup segalanya. Gideon pulang tanpa menoleh lagi. Tidurnya gelisah. Mimpi-mimpi bercampur dengan bayangan musuh, suara sangkakala, dan wajah orang-orang yang berharap padanya. Ia terbangun beberapa kali. Keringat membasahi tubuhnya. Setiap kali terbangun, satu doa yang sama terulang di bibirnya. "Jangan tinggalkan aku, Tuhan." Fajar akhirnya datang. Cahaya pagi menyelinap di balik bukit. Gideon bangun sebelum siapapun. Langkahnya cepat, hampir berlari menuju tempat pengirikan. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu apakah ia lebih takut pada hasilnya atau pada kemungkinan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia berlutut. Tangannya meraih bulu domba itu. Basah. Ia memerasnya perlahan. Air menetes, lalu mengalir. Banyak, lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Gideon menoleh ke sekeliling. Tanah di sekitar bulu itu kering, tidak lembab, tidak basah. Napasnya tertahan. Tuhan telah menjawab. Gideon terduduk, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar oleh campuran rasa lega dan gentar. Ia tidak bersorak, ia tidak berteriak. Ia hanya terdiam karena menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikannya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika Gideon berdiri dan melangkah pergi, pikirannya kembali diserbu pertanyaan. Bagaimana jika ini hanya kebetulan? Bagaimana jika embun memang jatuh tidak merata? Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, mencuri damai yang baru saja tumbuh. Gideon berhenti melangkah. Ia menutup matanya. Rasa malu menyelinap ke dalam hatinya. Ia sudah meminta satu tanda dan Tuhan menjawab. Apakah ia masih berani meminta lagi? Namun ketakutannya lebih besar daripada rasa malunya. Ia kembali berlutut. "Tuhan," katanya dengan suara bergetar, "janganlah murkamu menyala terhadap aku." Ia menelan ludah. "Izinkan aku berbicara sekali lagi. Izinkan aku meminta satu tanda lagi saja." Ia menarik napas panjang, seolah setiap kata membutuhkan keberanian tersendiri. Biarlah kali ini, bulu itu kering, dan tanah di sekelilingnya basah oleh embun. Gideon menunggu, bukan jawaban, melainkan hukuman, teguran, sesuatu yang berkata bahwa ia telah melampaui batas. Namun yang ia terima hanyalah keheningan yang sama, keheningan yang tidak menghakimi.
Malam kedua berlalu. Kali ini Gideon tidak bisa tidur sama sekali. Ia berjalan mondar-mandir. Ia berdoa. Ia diam. Ia menunggu pagi dengan jantung yang lelah. Ketika cahaya pertama muncul, ia kembali ke tempat pengirikan. Langkahnya pelan. Ia tidak lagi berlari, seolah ia sudah pasrah pada apapun hasilnya. Ia menunduk dan menyentuh bulu domba itu. Kering. Ia menoleh ke tanah di sekitarnya, basah oleh embun. Gideon jatuh tersungkur. Tangannya menekan tanah yang lembab. Dahinya menyentuh bumi. Tubuhnya bergetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan air mata ketakutan, bukan pula air mata kemenangan. Itu air mata dipahami. Tuhan tidak marah pada keraguannya. Tuhan tidak menolak pertanyaannya. Tuhan tidak menyingkirkannya karena imannya belum sempurna. Sebaliknya, Tuhan mendekatinya. Gideon menangis lama. Semua beban yang selama ini ia simpan seolah runtuh. Ia masih takut. Tetapi kini ia tahu sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Tuhan bersabar. Bukan hanya kepada pahlawan yang gagah, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak pernah ragu, tetapi juga kepada mereka yang datang dengan tangan gemetar dan hati penuh tanya. Hari itu, Gideon tidak berubah menjadi manusia tanpa ketakutan. Namun, ketakutannya tidak lagi berkuasa penuh. Ada ruang baru di dalam hatinya, ruang untuk percaya. Ketika ia kembali ke perkemahan, wajahnya berbeda. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pidato heroik, namun ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Orang-orang yang melihatnya merasakannya, meski mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Gideon memandang para prajuritnya. 32.000 orang telah berkumpul. Jumlah yang besar bagi Israel yang tertindas, jumlah yang tampak menjanjikan. Namun, di balik angka itu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Dan Gideon, yang baru saja belajar bahwa Tuhan sabar terhadap keraguannya, akan segera belajar pelajaran berikutnya. Bahwa Tuhan tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga memangkas rasa aman palsu. Chapter ini berakhir bukan dengan perintah maju, melainkan dengan keheningan sebelum badai. Karena sebelum Tuhan menunjukkan kuasanya melalui kemenangan, ia terlebih dahulu memastikan bahwa hati pemimpinnya tahu satu hal. Kemenangan tidak datang karena iman yang sempurna, tetapi karena Tuhan yang setia menyertai manusia yang mau percaya, meski dengan gemetar. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya pucat, seolah ragu menyinari bumi yang akan menjadi saksi sebuah keputusan aneh. Kabut tipis masih menggantung di atas lembah ketika Gideon berdiri di depan pasukannya. 32.000 orang, jumlah yang membuat banyak pemimpin merasa aman. Jumlah yang bagi Israel terasa seperti mukjizat kecil. Namun Gideon tidak merasa aman. Ia berdiri diam, memandang wajah-wajah di hadapannya. Ada yang menatapnya dengan harap, ada yang menyembunyikan ketakutan di balik sorot mata keras. Ada pula yang hanya ikut karena tidak tahu harus kemana lagi. Mereka membawa pedang seadanya, tombak yang sudah tumpul, dan keberanian yang bercampur putus asa. Di kejauhan, perkemahan musuh terhampar seperti laut yang gelap. Api unggun Midian terlihat berkelip di malam hari. Jumlahnya tak terhitung. Dari atas bukit, Gideon pernah memandang mereka, dan hatinya menciut. Mereka terlalu banyak, terlalu terlatih, terlalu biasa menang. Namun justru pada saat itulah Tuhan berbicara. Pasukanmu terlalu banyak. Kata-kata itu terngiang kembali di telinga Gideon. Terlalu banyak, bukan terlalu sedikit, bukan kurang siap, terlalu banyak. Gideon masih mengingat bagaimana dadanya sesak mendengar firman itu. Terlalu banyak. Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini Israel selalu kekurangan? Bukankah inilah pertama kalinya begitu banyak orang bersedia berdiri bersama? Namun Tuhan melanjutkan, jika mereka menang dengan jumlah sebesar ini, Israel akan memegahkan diri dan berkata,
Tanganku sendiri yang menyelamatkanku. Gideon mengerti, dan justru itulah yang menakutkannya. Jika kemenangan datang dari Tuhan, maka Tuhan juga berhak menentukan caranya. Dan cara Tuhan jarang mengikuti logika manusia. Gideon melangkah maju. Suaranya tidak lantang, namun cukup jelas untuk terdengar. "Siapapun yang takut dan gentar," katanya, "boleh pulang." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air. Sunyi sejenak. Lalu satu orang melangkah mundur. Disusul yang lain. Lalu yang lain lagi. Seperti arus yang mulai bergerak, para pria berbalik, menunduk, dan pergi. Gideon menatap mereka pergi dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyalahkan mereka. Ia mengerti ketakutan itu. Ketakutan yang sama pernah mengikatnya begitu lama. Namun angka itu membuat jantungnya berdebar. 22.000 orang pergi. Gideon menghitung kembali. 10.000 tersisa. 10.000. Angka itu masih besar, namun jauh lebih kecil dari sebelumnya. Gideon menelan ludah. Ia ingin berharap bahwa inilah akhirnya, bahwa Tuhan akan berkata, "Cukup," bahwa sekarang mereka bisa maju. Namun Tuhan belum selesai. Masih terlalu banyak. Firman itu datang kembali. Gideon memejamkan mata. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar berteriak, "Tuhan, berapa sedikit yang kau inginkan?" Tuhan menyuruhnya membawa mereka ke tepi air. Sungai itu mengalir tenang, memantulkan cahaya pagi. Para prajurit yang tersisa berjalan dengan lelah. Wajah mereka kusam, tenggorokan mereka kering. Air itu tampak seperti anugerah kecil di tengah ketegangan. "Perhatikan bagaimana mereka minum," firman Tuhan kepada Gideon. Gideon berdiri di tepi sungai, memperhatikan satu demi satu. Beberapa orang berlutut, menenggelamkan wajah mereka ke air, minum dengan rakus, seolah melupakan segalanya kecuali dahaga. Yang lain mengambil air dengan tangan, membawa ke mulut sambil tetap berdiri. Mata mereka waspada, pandangan tidak sepenuhnya lepas dari sekitar. Waktu terasa berjalan lambat. Gideon menghitung, satu demi satu. Akhirnya, ia tahu jawabannya. Hanya 300 orang yang minum dengan cara membawa air ke mulut mereka. 300. Angka itu menghantam Gideon lebih keras daripada apapun sebelumnya. Dari 32.000 menjadi 300. Dari harapan besar menjadi sisa kecil yang tampak rapuh. 300 orang inilah yang akan kupakai, firman Tuhan. Gideon berdiri kaku. Ia menatap wajah-wajah yang tersisa. 300 orang yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka baru saja dipilih. Bukan karena kekuatan, bukan karena keberanian luar biasa, tetapi karena cara mereka minum. Ia mengirim pulang yang lain, satu persatu. Setiap langkah orang-orang itu menjauh terasa seperti mengikis rasa aman terakhir di dadanya. Kini, ia berdiri dengan 300 orang melawan lautan musuh. Malam itu, ketakutan kembali mengetuk. Gideon duduk di pinggir perkemahan kecil mereka. Api unggun menyala redup. 300 orang tidur dengan gelisah. Ada yang memeluk senjata seadanya. Ada yang berdoa lirih. Ada yang menatap langit tanpa kata. Gideon tidak bisa tidur. Ia berjalan menjauh sendirian. Angin malam membawa suara samar dari perkemahan Midian. Tawa, dentingan senjata, suara langkah. Mereka begitu banyak, begitu yakin. Dan Gideon hanya seorang pemuda dengan 300 orang. Di tengah kegelisahan itu, Tuhan berbicara lagi. "Jika engkau masih takut," firman-Nya, "turunlah ke perkemahan musuh. Dengarkan apa yang mereka katakan." Gideon tidak menyangkal. Ia tahu Tuhan melihat ketakutannya dengan jelas.
Ia memanggil seorang pelayan dan menyelinap turun ke lembah. Langkah mereka pelan, hampir tidak bersuara. Jantung Gideon berdetak begitu keras hingga ia takut musuh bisa mendengarnya. Mereka berhenti di dekat sebuah kemah. Dari dalam, terdengar dua prajurit Midian berbicara. "Aku bermimpi," kata salah satu dari mereka. "Sebuah roti jelai menggelinding ke perkemahan kita, menghantam kemah ini hingga roboh." Yang lain menjawab dengan suara rendah, "Itu tidak lain adalah pedang Gideon, orang Israel itu. Tuhan telah menyerahkan Midian ke dalam tangannya." Gideon membeku. Nama itu, namanya, disebut di perkemahan musuh, bukan dengan ejekan, bukan dengan tawa, melainkan dengan ketakutan. Gideon mundur perlahan. Ketika ia cukup jauh, ia berhenti. Lututnya lemas, ia bersujud di tanah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ketakutan itu yang selalu mengejarnya retak dengan nyata. Ia kembali ke perkemahan dan membangunkan 300 orang itu. Matanya menyala dengan api yang berbeda. Bukan api keangkuhan, melainkan api keyakinan yang lahir dari mendengar Tuhan bekerja di tempat yang tidak terduga. "Bangunlah," katanya. "Tuhan telah menyerahkan perkemahan musuh ke dalam tangan kita." Ia membagi mereka menjadi 3 pasukan kecil. Tidak ada pedang yang dibagikan. Tidak ada baju zirah tambahan. Yang ada hanyalah sangkakala, buyung tanah liat, dan obor. Jika sebelumnya jumlah mereka sudah tampak mustahil, kini perlengkapan mereka pun terasa konyol. Namun Gideon tidak lagi ragu. Ia tahu satu hal dengan jelas. Tuhan sengaja membawa mereka ke titik ini, titik di mana tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan selain Dia. Malam turun perlahan, seperti tirai tebal yang menutup panggung dunia. Bintang-bintang bertaburan di langit, namun cahayanya tidak cukup untuk menerangi lembah Yisrael yang luas. Di sanalah perkemahan Midian terbentang. Ribuan tenda, ribuan prajurit, ribuan api unggun yang menyala seperti lautan bara. Dari kejauhan terdengar tawa, suara cawan beradu, dan percakapan sombong orang-orang yang merasa tak terkalahkan. Mereka tidak tahu, tidak satu pun dari mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi kesombongan mereka. Di sisi lain lembah, jauh lebih sunyi, Gideon berdiri bersama 300 orangnya. Tidak ada derap langkah pasukan besar, tidak ada suara pedang diasah. Yang ada hanyalah napas tertahan dan hati yang berdebar. Gideon memandang wajah-wajah di hadapannya. Di bawah cahaya obor yang masih tertutup buyung tanah liat, ia melihat ketegangan di mata mereka. Ada yang menelan ludah berkali-kali. Ada yang mengepalkan tangan dengan keras. Ada yang menunduk, berdoa tanpa suara. Ia mengerti mereka. Ia pun merasakan hal yang sama. 300 orang, tanpa pedang, tanpa perisai, tanpa strategi perang yang masuk akal. Jika ini adalah rencana manusia, maka ini adalah rencana orang gila. Namun ini bukan rencana manusia. Gideon melangkah maju. Suaranya tidak keras, namun cukup tegas untuk menembus keheningan. "Perhatikan aku," katanya. "Dan lakukanlah seperti yang aku lakukan." Ia mengangkat sangkakala di satu tangan, buyung di tangan yang lain. Di dalam buyung itu, obor menyala kecil, tersembunyi. Cahaya ditahan, api disembunyikan. "Kita akan mengelilingi perkemahan," lanjut Gideon. "Ketika aku meniup sangkakala, kalian juga meniup sangkakala. Pecahkan buyung itu, angkat obor, dan berserulah." Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. "Bukan dengan namaku," katanya pelan namun mantap.
Berserulah, demi Tuhan dan demi Gideon. Beberapa orang saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Tidak ada perintah menyerang. Tidak ada aba-aba maju. Tidak ada pedang terhunus. Hanya bunyi. Hanya cahaya. Hanya ketaatan. Namun tidak satu pun dari mereka melangkah mundur. Malam semakin dalam. Saat pergantian jaga, waktu paling lengah bagi musuh. Gideon memberi isyarat. 3 pasukan kecil bergerak, menyebar, mengelilingi perkemahan Midian seperti bayangan. Gideon berjalan di depan pasukannya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena kesadaran akan apa yang akan terjadi. Jika ini gagal, tidak ada rencana cadangan, tidak ada pelarian, tidak ada alasan. Ia teringat kembali perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Dari pos peras anggur, dari keraguan yang memalukan, dari mesbah Baal yang runtuh, dari bulu domba yang basah dan kering, dari pasukan yang dipangkas hingga hampir tidak tersisa. Semua itu bukan kebetulan. Ia berhenti. Ia mengangkat sangkakala. Waktu seolah membeku. Lalu, bunyi itu terdengar. Satu tiupan panjang, nyaring, memecah malam. Hampir bersamaan, 300 sangkakala ditiup. Suaranya bergema di lembah, berpantul dari bukit ke bukit, menciptakan ilusi jumlah yang jauh lebih besar. Pada saat yang sama, buyung-buyung tanah liat dipecahkan. Suara retakan keras menggema. Api obor menyala terang, tiba-tiba muncul di segala arah. Cahaya menyilaukan mata yang baru terbangun dari tidur. Teriakan menyusul, "Demi Tuhan dan demi Gideon!" Kekacauan terjadi seketika. Prajurit Midian terbangun dengan panik. Mereka meraih senjata dalam gelap. Mereka melihat api di sekeliling mereka, mendengar bunyi sangkakala yang seolah datang dari mana-mana. Dalam kebingungan, mereka tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Teriakan ketakutan berubah menjadi jeritan kesakitan. Pedang diayunkan tanpa arah. Dan disitulah ironi terjadi. Dalam kepanikan, mereka saling menyerang. Musuh yang seharusnya datang dari luar justru muncul dari dalam barisan mereka sendiri. Gideon berdiri di tempatnya. Ia tidak mengayunkan pedang. Ia tidak berlari menyerbu. Ia berdiri, meniup sangkakala, memegang obor, dan menyaksikan Tuhan bekerja. Di bawah cahaya obor, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Musuh yang selama ini ditakuti kini lari tunggang langgang. Barisan yang dulu tampak tak terkalahkan, kini tercerai-berai. Teriakan berubah menjadi raungan, perkemahan yang teratur berubah menjadi kekacauan total. Midian melarikan diri ke segala arah, ke lembah, ke sungai, ke kegelapan malam. Gideon memberi isyarat. Orang-orang Israel dari daerah sekitar dipanggil. Mereka mengejar musuh yang kabur. Yang tersisa bukanlah kemenangan kecil, melainkan kekalahan telak bagi Midian. Ketika fajar menyingsing, lembah itu dipenuhi sisa-sisa perkemahan musuh. Api unggun padam, tenda-tenda roboh, dan ketakutan yang selama bertahun-tahun mengikat Israel akhirnya terlepas. Gideon berdiri di atas bukit, memandang ke bawah. Ia tidak berteriak kemenangan. Ia tidak mengangkat tangan dengan bangga. Ia hanya terdiam, karena akhirnya ia mengerti sepenuhnya. Kemenangan ini tidak pernah tentang dirinya, bukan tentang kecerdasannya, bukan tentang keberaniannya. Ini tentang Tuhan yang bekerja melalui ketaatan yang sederhana. Trompet, buyung, obor. 3 benda biasa, tidak mematikan, tidak mengesankan. Namun di tangan Tuhan yang biasa menjadi alat pembebasan.
Chapter ini berakhir bukan dengan Gideon dielu-elukan sebagai pahlawan, melainkan dengan sebuah keheningan penuh makna. Karena ketika Tuhan berperang, manusia hanya perlu taat dan berdiri teguh. Dan Gideon, yang dulu bersembunyi dalam ketakutan, kini berdiri di terang obor, menyaksikan bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Fajar menyingsing perlahan, menyapu lembah dengan cahaya keemasan yang lembut. Kabut tipis mengangkat diri dari tanah, seolah membuka mata setelah malam panjang yang penuh teriakan dan kepanikan. Di tempat yang sama di mana ketakutan pernah berakar, kini tersisa keheningan. Keheningan yang berbeda. Bukan sunyi karena ancaman, melainkan sunyi karena peperangan telah berakhir. Gideon berdiri di punggung bukit, memandang ke bawah. Sisa-sisa perkemahan musuh berserakan. Tenda-tenda yang dulu berdiri angkuh kini roboh. Senjata-senjata ditinggalkan. Jejak-jejak pelarian mengarah ke segala penjuru, menandai kekacauan yang tak dapat disangkal. Midian, yang selama bertahun-tahun datang seperti belalang, kini tercerai-berai oleh satu malam yang tidak mereka pahami. Gideon menarik napas dalam-dalam. Ia tidak melompat kegirangan, tidak berteriak, tidak mengangkat tangan seolah dunia miliknya. Ada rasa syukur yang besar, tetapi juga kerendahan hati yang menekan dadanya. Ia tahu, jika ia melangkah satu langkah saja ke arah kesombongan, seluruh makna malam itu akan runtuh. 300 orang berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka masih tegang, mata mereka menyala oleh campuran kelelahan dan ketidakpercayaan. Mereka saling memandang, seolah bertanya, apakah ini sungguh terjadi? Gideon memandang mereka satu persatu. Ia ingat bagaimana mereka dipilih, bukan karena paling kuat, bukan karena paling berani, bukan karena paling siap. Mereka dipilih karena Tuhan menghendaki jumlah yang kecil, agar tidak ada satupun yang dapat berkata, "Tanganku sendirilah yang menyelamatkan." Di kejauhan, pasukan Israel dari daerah sekitar datang mengejar sisa-sisa musuh. Mereka menangkap para pemimpin Midian, memutus jalur pelarian, dan memastikan ancaman itu tidak kembali. Kemenangan itu nyata, terlihat, tak terbantahkan. Namun bagi Gideon, kemenangan terbesar telah terjadi sebelum pedang pertama terangkat. Di saat ia memilih percaya ketika segala sesuatu di dalam irinya ingin mundur. Ia teringat malam-malam panjang di tempat peras anggur, ketika ia mengirik gandum dengan jantung berdebar, takut ketahuan, takut kehilangan sedikit makanan yang tersisa. Ia teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan dengan getir, "Di mana engkau Tuhan?" Kini, pertanyaan itu terasa jauh. Bukan karena jawabannya sederhana, tetapi karena ia telah mengalami jawabannya. Seorang prajurit mendekat, menunduk hormat. "Kita menang," katanya, seolah perlu memastikan kenyataan itu dengan suara. Gideon mengangguk. "Kita menang," jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya, ia menambahkan, "Tuhan yang menang." Hari itu, orang-orang berkumpul. Mereka bersorak. Mereka menyebut nama Gideon. Mereka memandangnya dengan kagum. Bukan lagi sebagai pemuda yang bersembunyi, melainkan sebagai pemimpin yang membawa pembebasan. Beberapa bahkan berkata, "Pimpinlah kami, jadilah raja atas kami, engkau dan anakmu, dan cucumu." Gideon terdiam. Godaan itu nyata. Setelah bertahun-tahun tertindas, manusia ingin figur yang bisa dipegang, diangkat, dipuja. Dan Gideon tahu betapa mudahnya hati manusia, termasuk hatinya sendiri, bergeser dari syukur menjadi klaim.
Ia menatap mereka dan berkata dengan tegas namun tenang, "Aku tidak akan memerintah atas kamu. Anakku pun tidak. Tuhanlah yang akan memerintah atas kamu." Kata-kata itu bukan penolakan yang dingin. Itu pengakuan yang jujur. Gideon tidak ingin menggantikan Tuhan dengan bayangannya sendiri. Ia telah melihat apa yang terjadi ketika manusia mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Namun Gideon juga manusia. Ia tidak kebal terhadap kompleksitas hati. Ada keputusan-keputusan berikutnya yang menunjukkan betapa mudahnya manusia, bahkan setelah kemenangan besar, tergelincir dalam nuansa abu-abu. Gideon belajar, dan Israel belajar, bahwa kemenangan tidak otomatis membuat hati sempurna. Meski demikian, satu hal tidak dapat disangkal. Pada hari itu, belenggu ketakutan terlepas. Ladang-ladang kembali digarap tanpa sembunyi. Anak-anak berlari tanpa diawasi rasa cemas. Para ayah berdiri tegak tanpa harus menunduk pada musim panen. Jalan-jalan yang dulu sunyi kembali hidup oleh langkah dan tawa. Dan Gideon, sang penakut, menjadi saksi. Bukan saksi dari kehebatannya sendiri, melainkan saksi dari kesetiaan Tuhan yang tidak berubah meski manusia berubah-ubah. Pada suatu sore, Gideon kembali ke tempat pengirikan gandum. Tidak ada gandum yang diirik hari itu. Tidak ada bayangan musuh. Tempat itu sunyi dan damai. Ia duduk di sana, memandangi tanah yang dulu menjadi saksi ketakutannya. Ia tersenyum kecil. "Engkau tidak menungguku menjadi berani," katanya pelan, seolah berbicara pada angin. "Engkau menungguku untuk berjaya." Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa Tuhan tidak memanggil Gideon karena ia kuat. Tuhan memanggilnya karena ia tersedia. Karena di balik semua ketakutan dan keraguannya, Gideon tidak menutup pintu. Ia membuka celah kecil, dan Tuhan masuk melalui celah itu. Kisah Gideon bukan kisah tentang bagaimana manusia mengatasi ketakutan dengan kekuatan sendiri. Ini kisah tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui manusia yang tidak menutupi ketakutannya. Tentang bulu domba yang basah dan kering. Tentang pasukan yang dipangkas hingga hampir habis. Tentang trompet, buyung, dan obor. Tentang kemenangan yang tidak masuk akal, namun nyata. Ketika matahari tenggelam di balik bukit, Gideon bangkit. Ia melangkah pulang, bukan sebagai pahlawan yang haus pujian, melainkan sebagai manusia yang telah belajar satu kebenaran yang akan ia pegang seumur hidupnya. Ketika aku paling lemah, disitulah Tuhan paling kuat. Dan kisah itu, kisah tentang cahaya di balik ketakutan, tidak berakhir pada Gideon saja. Ia bergema ke generasi berikutnya, ke setiap hati yang merasa kecil, ke setiap jiwa yang berkata, "Aku bukan siapa-siapa." Karena jika Tuhan dapat memakai seorang pemuda yang mengirik gandum di tempat persembunyian, maka tidak ada satupun ketakutan yang terlalu besar, dan tidak ada satupun manusia yang terlalu kecil untuk dipakainya.